Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal qur'ana hudal lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin pecinta syarhil Quran yang berbahagia, Syekh Ahmad bin Ali bin Al-Husain bin Ali bin Musa Al-Khusraujirdi Al-Khurasani Al-Baihaqi, atau yang lebih masyhur dengan sebutan Imam Al-Baihaqi, seorang ulama yang lahir pada tahun 384 Hijriah di Baihaq. Dalam kitabnya Syu'abul Iman pada jilid 10 nomor hadis 7174, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-jama'atu rahmatun wal firqatu azabun. Persatuan adalah rahmat dan perpecahan adalah azab. Di negeri tercinta kita, Indonesia, yang terdiri atas berbagai ras, suku, agama dan budaya, yang menjadi tantangan bagi negeri kita untuk tetap bersatu tanpa ada yang berseteru. Sesuai dengan semboyan kita, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Alhamdulillah hadirin, kerukunan antar umat beragama di negara kita saat ini telah mencapai kondisi yang sangat kondusif. Hal ini tercermin dari sejarah pembangunan gereja katedral dan masjid Istiqlal yang dibangun berdampingan serta saling berhadapan sejak era Presiden Soekarno sebagai simbol toleransi dan persaudaraan nasional. Selain itu, fenomena sosial seperti istilah wartakjil selama bulan Ramadan turut menjadi bukti nyata keakraban serta harmonisasi hubungan antara umat muslim dan non-muslim di Indonesia. Namun sayang seribu sayang, perpecahan yang justru dikhawatirkan tidak lagi muncul di antara umat agama satu dengan agama yang lain, melainkan perpecahan itu terjadi secara internal di dalam agama Islam. Jika kita melihat realitas umat Islam saat ini, umat Islam kerap kali memperdebatkan hal furu'iyah yang malah menimbulkan perpecahan dan perseteruan. Seperti hukum mengucapkan selamat hari raya kepada agama yang lain, yang mengubah dunia media sosial menjadi medan saling caci maki, seolah kemurnian akidah hanya terukur dari ucapan itu sahaja. Tak bisa kita lupakan hadirin, perdebatan cara menentukan hilal dan hari raya di bulan Ramadan juga seakan-akan menjadi agenda tahunan bagi umat Islam yang tak ada habisnya.
Oleh karena itu, demi menghindari kejadian tersebut yang semakin menjadi-jadi, yang menjadikan umat Islam saling bertikai juga saling bercerai-berai, kami akan membawakan syarahan yang berjudul Menjaga Ukhuwah Islamiyah di tengah perbedaan furu'iyah, dengan berlandaskan firman Allah Quran Surah Ali Imran ayat 103 sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. hamba berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut namamu ya Allah yang maha pengasih tak terbilang kasih, maha penyayang tak terbilang sayang. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah dan janganlah tercerai-berai. Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Ingatlah pula ketika itu
kamu berada di tepi jurang neraka. Lalu Allah menyelamatkanmu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin pecinta syarhil Quran yang berbahagia. Di dalam kitab tafsir ternama Al-Muharrarul Wajiz fi Tafsiril Kitabil Aziz karangan Syekh Abu Muhammad Abdul Haq bin Ghalib bin Abdurrahman bin Atiyah Al-Andalsi menjelaskan bahwa perintah berpegang pada tali Allah bermakna menjadikan sesuatu sebagai perlindungan dan pegangan hidup. Kata tali dalam ayat ini adalah kiasan yang menggambarkan suatu ikatan atau hubungan yang menghubungkan manusia dengan Allah, sebagaimana tali menghubungkan sesuatu dengan yang lain. Oleh karena itu, tali Allah ditafsirkan oleh para ulama dengan berbagai makna seperti Al-Quran, Islam, tauhid dan persatuan yang pada hakikatnya saling berkaitan sebagai jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan menjaga kesatuan kaum muslimin. Ironisnya hadirin, umat Islam saat ini kerap kali memperdebatkan urusan agama terkait hal furu'iyah atau bersifat zonni yang jelas menimbulkan perbedaan pendapat yang wajar, namun dianggap seakan hal tersebut adalah sesuatu yang salah, sehingga perdebatan itu kerap kali menyebabkan perpecahan, pertikaian dan keruntuhan persatuan. Maka dari itu hadirin, suku Bugis Makassar memiliki prinsip sipaka atau saling menghormati, Sipaka lebih saling menghargai, Dan sipaka hingga saling mengingatkan. sebagai nilai moral dan hubungan sosial harmonis antara manusia satu dengan yang lain. Namun sayang hadirin, di balik indahnya makna sipaka atau sipaka lebih dan sipaka ingat, umat muslim justru saling terpecah belah hanya karena perbedaan pendapat terkait furu'iyah. Kita mundur beberapa minggu yang lalu ketika sedang marak tren imam tarwih di bulan Ramadan. Perbuatan tersebut kemudian memicu konflik panjang antara umat muslim yang terbelah menjadi dua kubu. Di antaranya berpendapat bahwa hal tersebut merupakan bagian dari dakwah dan ajakan kebaikan, yang satunya lagi berpendapat bahwa tren tersebut merupakan bentuk riya dan kesombongan, sehingga perdebatan itu membuat umat muslim saling caci maki pendapat di media sosial. Maka di ayat lain Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan keras sekaligus ancaman agar umat manusia tidak saling terpecah belah dan menjaga ukhuwah. Hal ini terangkai dalam Quran surah Al-An'am ayat 159 sebagai berikut. Innalladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai'. Innama amruhum ila Allahi thumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun.
Innama amruhum ila Allahi thumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agamanya, lalu mereka menjadi terpecah ke dalam golongan-golongan, sedikit pun engkau Muhammad tidak bertanggung jawab terhadap mereka. Sesungguhnya urusan mereka hanya kepada Allah. Kemudian Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka perbuat. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin pecinta syarhil Quran yang berbahagia, Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi, seorang ulama kelahiran negeri Seribu Menara yang dijuluki sebagai Imamud Du'at, menjelaskan bahwa ayat ini merupakan peringatan keras terhadap orang-orang yang menjadikan agama sebagai alat perpecahan, bukan sebagai jalan persatuan. Kata farraqu dinahum menunjukkan bahwa mereka tidak sekedar berbeda pendapat, tetapi telah memecah ajaran agama yang seharusnya satu dan utuh, lalu menjadikannya berbagai kelompok yang masing-masing fanatik terhadap golongannya sendiri. Ilahi memprihatinkan hadirin, jikalau umat muslim saling terpecah belah hanya karena perbedaan pendapat terkait urusan fur'iyah, kemudian menimbulkan perpecahan dan perseteruan. Bagaimana mungkin umat Islam akan utuh ada yang mau bersatu menjadi baldatun thayyibatun. Dengan demikian hadirin, untuk merawat ukhuwah umat Islam, maka yang harus kita lakukan adalah harus bersatu, bukan berseteru, saling menghormati, bukan saling cerai-berai, dan siap berkompetisi, bukan berkelahi. Mulai detik ini mari saling bersinergi, jangan saling caci maki. Lebih baik berkolaborasi, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Sang saka merah putih gagah berkibar, nampak indah melambai-lambai. semangat juang NKRI harus berkobar agar Indonesia makmur tergapai. Sebagai penutup, perkenankan kami membawakan senandung syair Buya Hamka. Putra putri Islam harapan agama, majulah serentak genggamkan persatuan. Kalam Tuhan mari kita memuji, mari kita memuja, mari kita memuji, mari kita memuja, peganglah persatuan. Kalam Tuhan mari semua, kalam suci menyentuh kalbu, berjuang, berjuang, maju serentak mencapai kemenangan, kemenangan untuk agama, bangsa dan keadilan.
Mari tegakkan persatuan, mari tegakkan persatuan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jazallahu anna sayyidana Muhammad sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahlu. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.